Buat saya terakhir seri Redmi yang bikin saya suka banget tuh tanpa embel-embel X, Pro, Plus, atau A atau sebagainya adalah seri Xiaomi Redmi 3. Sesudahnya seri itu sampai seri Redmi 8, kemarin jujur saya kayak biasa aja, soalnya ketutupin sama seri Note-nya. Tapi ternyata di seri Redmi 9 ini saya kembali suka. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Jadi ada 3 poin yang saya bakal bahas di ponsel kali ini. Langsung aja nomor 1, Poco F1 dan Note 8 Pro. Yap, itu adalah judul dari sebuah penilaian fisik yang bisa saya ungkapin ketika udah lihat langsung dan rasain. Ini gabungan antara fisik Redmi Note 8 Pro dan Poco F1 Pro. Feel-nya emang gak sama banget ya kayak Poco F1, cuman feel plastiknya tuh emang beneran nyaman. Ya kayak Poco F1 versi jutaan kali lah. Apalagi dikasih tekstur bergaris biar gak licin dan itu tuh jadi pemanis. Dan ya penempatan kameranya kayak Redmi Note 8 Pro banget. Tapi terbati sama feel-nya gimana dan tekstur yang tadi dibahas. Jadi walaupun fisiknya mungkin gak terlalu fresh, tapi buat saya ya pas dipegang beda cerita. Bobotnya juga pas, gak terlalu berat, gak terlalu ringan. Dan tampilan depannya emang bisa dikatain bosenin banget sih ada poni kayak gini. Tapi kita gak bisa berharap banyak ya masalah desain di ponsel sejutaan. Dan untungnya si layarnya ini walau sejutaan udah Full HD. Jarang banget lah di kisaran ini punya Full HD. Kalian nggak akan lihat pixel-pixel di setiap grafis kayak di layar HD. Yang kedua tuh kayak fitur tapi gak lemot. Emang sih ya, fiturnya sama kayak Xiaomi yang lain ya, kayak dual apps, ada Air Blaster, fast charging. Pokoknya lain-lain lah, hampir sama. Tapi ya mengingat ini harganya sejutaan jadi ya oke. Dan emang disayangin sih ini fiturnya nggak sama kayak yang Redmi 9 versi global karena mereka punya NFC-nya. Awalnya saya pesimis ya dengan si prosesor MediaTek Helio G80. Tapi ternyata di pemakaian sehari-hari itu enak banget. Cukup ada di luar ekspektasi harga sejutaan saya. Malah masalah pemakaian sehari-hari ya bukan ngegame, ini lebih enak dibandingkan Redmi Note 9 yang udah saya bahas sebelumnya. Redmi Note 9 tuh udah pernah saya bahas ya sebelumnya, emang enak, emang bagus, cuman agak sering ada lag, tapi itu tuh butuh banget update software dan pasti itu bakal hilang. Dan mungkin ya nyambung sedikit ke hal prosesor, kalian jangan khawatir dengan MediaTek G80 ini. Mungkin sebagian dari kalian kepikiran masalah performanya sama MTK G85 di Redmi Note 9. Tapi sebenarnya tuh sama aja, arsitektur CPU dan GPU, clock speed-nya tuh sama. Kecuali clock speed di GPU ya, si G80 tuh lebih lemah 50 Hz, yaitu 950 Hz. Jadi secara teori masalah ngegame kurang dibandingkan Redmi Note 9. Dan gak jelek-jelek amat kok ngegamenya, itu tergantung skill kalian. Ya emang sih gak bisa berharap smooth ekstrim, mengingat spek dan harganya ya kayak gini. Tapi main gamenya cukup nyaman. Lalu masalah performa, baterainya juga cukup baik ya. Jangan khawatir lah masalah ponsel saat itu kayaknya udah memperhatikan baterai banget ya di harga sejutaan ini. Kalau misalkan dulu kan 1 juta, 2 juta, 3 juta tuh kontras banget ya, tapi sekarang tuh enggak. Sekarang udah membaik dan nyaman. Yang disayangin emang Xiaomi ya gak bakalin charger 18 watt di dalamnya. Jadi kalian harus ngeluarin 99.000 lagi kalau mau nikmatin fast charging di ponsel ini. Ketiga, kameranya fitur minim. Si prosesornya tuh punya kemampuan image processing yang sama kayak MediaTek G85. Saya awalnya kembali pesimis ya, terutama masalah low light. Kalau cukup cahaya, cukup bagus emang. Detail, warna, semuanya dapat. Walau warnanya kadang agak ditajemin. Termasuk kamera depannya yang standar lah. Kalau Xiaomi masalah kamera depan emang standar ya, gak jelek, gak bagus. Tapi oke lah, termasuk bokehnya. Nah, tapi low light-nya tuh emang buluk ya. Wajar harganya murah sih, gak ada naik mode lagi. Tapi ternyata fitur Pro-nya tuh lengkap, mulai dari ISO, shutter speed, white balance, pokoknya dan lainnya. Karena ada ponsel 3 jutaan yang gak ada naik mode, dan mode Pro-nya tuh cuman white balance dan ganti warna doang gitu, gak ada shutter speed dan ISO, itu yang penting. Dan itu gak ada yang 3 jutaan tuh, kalian carilah apa itu. Nah ini tuh lengkap ya, jadi saya bisa menggantikan posisi night mode dengan memainkan ISO dan shutter speed. Hasilnya bagus banget di harganya. Saya bisa katakan worth it karena kamera belakang di harganya ini. Cuman ya minusnya karena mainin shutter speed, jadi kalau goyang dikit ya ngeblur. Harus pinter-pinter ambil posisi ya atau pakai tripod. Masalah videonya bagus aja, gak di luar ekspektasi kayak di masalah fotografinya.
Ini video rekamannya tuh 1080p 30 fps dan kayaknya sih bakal mentok di situ karena masalah prosesor sih ya kayaknya. Cuman hasilnya stabilannya standar. Terus kalau misalkan masalah warnanya, warna si daunnya agak di enhance, agak di saturasinya agak ditinggiin, cuman nggak terlalu lebay. Dan fokusnya lumayan ya, masih bisa digunakan lah, nggak buruk. Dan ya detailnya daunnya ya bisa kelihatan ya, nggak terlalu tajam tapi lumayan. Dan HDR-nya juga oke. Ini di harga sejutaan kata saya sih worth it ya. Di kualitas kameranya ini oke, tapi saya sebenarnya tetap lebih suka gambarnya sih, fotonya. Oke. Dan kalian tetap bisa pindah lensa waktu ngerekam video. Perekamannya mentok di 1080p juga ya, cuman backlightnya lumayan mantap ya. Kirain saya bakal gelap atau gimana. Dan pasti overexpose, cuman yang penting di bagian depannya si objek di depannya nggak gelap gitu. Masalah detailnya dia juga tengok gelap ya. Masalah detailnya lumayan ya, si warna si wajah saya nggak terlalu diperhalus walaupun dia detailnya standar. Dan kalau misalkan masalah kestabilan juga cukup stabil, ini cukup oke ya, dihargain sejuta. Masalah perekaman kamera depannya oke, saya suka. So, Redmi 9 ini adalah ponsel 1 jutaan yang direkomendasikan. Jangan takut masalah performa baterai dan sehari-harinya. Kameranya juga oke ya di harganya ini. Tapi ingat, saya akan bilang performanya bagus ya, baterai dan sehari-hari. Tapi itu tuh di harganya ya, bukan secara keseluruhan. Ingat itu, takutnya ada yang berekspektasi tinggi dan pas beli ternyata jatuh karena pemakaiannya lebay dibandingkan kapasitas ponselnya. Oke, jadi itu dia bahasan Redmi 9 kali ini. Kalau misalkan kalian ada hal ingin ditanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, this is Fadil. Peace out.